Papa Mama, saya percaya setiap kita mengalami. Hari ini kita akan belajar, you are the one and only. Engkau satu-satunya. Ketika saya penyembahan tadi, di lagu awal kalau tidak salah, saya sangat terharu, saya meneteskan air mata karena saya mengingat betapa berharganya saya di hadapan Tuhan. Saya mengingat Paskah, kita baru lewat tentang Jumat Agung, kita lewat tentang Paskah, bahkan pujian yang tadi dinyanyikan oleh teman-teman dari PPA, itu perjalanan Yesus selama proses menuju penyaliban. Itu perjalanan yang luar biasa. Perjalanan kesakitan yang luar biasa. 3 hari di dalam kubur, tapi akhirnya Yesus bangkit untuk kita. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah satu-satunya. Mari setiap orang berkata, boleh tangan di dada dan berkata, saya adalah satu-satunya. 2, 3. Satunya. Baik Papa Mama yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab. Kita Mawar Saron punya pembacaan Alkitab. Papa Gembala coba menahan supaya kita bisa mengejar. Karena ada yang masih di hakim-hakim, ada yang sudah sampai Rut, ada yang sudah sampai Samuel, bahkan ada yang sudah sampai Yehezkiel. Akhirnya tahan sedikit supaya kita masuk. Saya baru di 1 Samuel. Cara baca pelan-pelan. Dan saya ingin membaca dari kitab Yosua. Kitab Yosua yang punya, sebenarnya ada ayatnya, tapi kalau kita baca juga baik. Yosua saya ambil pasal Yosua 2 ayat 1, 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pengintai-pengintai di Yeriko, ayat 1-nya, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Hanya sampai situ. Lalu tidur di situ. Ayat yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Ini kata Rahab. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, bangsa Israel. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Kita lanjut. Yosua. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Papa Mama yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat fakta tentang Rahab. Mari kita lihat fakta tentang Rahab. Yang pertama, Rahab dikatakan dia seorang pelacur. Seorang yang menjual dirinya untuk sebuah keuntungan. Seorang yang tidur dengan banyak laki-laki. Karena itu adalah salah satu mata pencaharian. Selain dia pemilik penginapan. Karena orang-orang ini menginap di situ dan tidur di situ. Yang kedua, dia punya jejaring karena profesinya. Papa Mama pernah tidak naik travel? Saya naik travel. Saya termasuk salah satu orang kaya di Soe. Karena kalau saya mau pergi Kupang, saya bisa pilih mobil. Hari ini saya pilih Innova, besok saya pilih Avanza Veloz, lusa saya pilih R3, karena semua terparkir di terminal sana. Saya termasuk orang kaya, ganti mobil.
Kalau ada uang acara-acara, kita tinggal cari mobil paling bagus, sewa, turun di tempat pesta, saya tutup pintu, agak kuat sedikit. Orang kaya nah. Iya tuh saya selalu seperti itu. Saya mondar-mandir ke Kupang, mobil selalu berganti. Saya pun kakak bilang begini, Bapak Ever, sun terlalu kaya ya, tiap hari ganti auto terus. Kotong yang kaya. Kan tidak tiap hari. Bapak Joy tiap hari Innova satu. Saya ganti-ganti Pak. Oh 2, Innova ada pick up. Bapak M juga yang putih yang biru. Kalau saya ganti-ganti, kita lebih kaya dari Bapak M. Nah, mari kita lanjut. Punya jejaring. Kalau kita naik travel, hati-hati kalau bicara. Kenapa? Sopir travel mengetahui segala informasi. Karena tiap hari dia orang yang baru. Saya naik travel, saya tidak kenal orang bercerita, ibu, ibu yang ini, dia punya informasi yang sangat banyak. Rahab juga seperti itu. Dia ketemu dengan pejabat, dia ketemu dengan orang-orang hebat dalam profesinya. Artinya pasti dia bercerita. Dia punya jejaring yang banyak. Nanti kita lihat kemudian. Dia punya info-info yang penting, bahkan rahasia. Pejabat besar dalam pemerintahan Rahab bisa tahu. Kenapa? Karena mereka sering berinteraksi dengan dia. Kemudian dia juga kaya. Dia punya penginapan. Kalau kita baca-baca, orang punya penginapan, pejabat datang, ketika dirayu dia makan puji, dia kasih fee yang cukup besar. Dia orang kaya Bapak Mama. Dan Rahab juga dalam kondisinya sebagai seorang pelacur, ingat, dia punya keluarga besar. Keluarga besar. Dia punya bapak, punya mama, punya saudara laki-laki, punya saudara perempuan, bahkan orang-orang yang tinggal dengan dia. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bulan lalu saya membaca firman Tuhan bahwa Kejadian 1 ayat 27 berkata, saya baca kembali, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Yang kedua dari ayat ini, Kejadian 2 ayat 6 sampai 7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Papa mama, saya dan saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak sampai di situ Bapak Mama. Tidak hanya sampai perkataan Kristus. Tetapi Tuhan lihat, ketika kabut naik, tanah menjadi basah, Tuhan mulai mengambil, meramu kita dengan sangat luar biasa. Hidung ini diramu dengan luar biasa oleh Tuhan. Rambut ini diramu dengan luar biasa. Tubuh ini diramu dengan luar biasa oleh Tuhan. Ada yang kakinya pendek, adanya kakinya panjang. Bapak mama, yang seperti ini diramu dengan luar biasa oleh Tuhan. Dengan gigi yang tidak rata seperti ini. Tapi saya tahu saya menarik dengan gigi ini. Gigi yang tidak rata, itu dibuat khusus oleh Tuhan. Artinya kita dikerjakan dengan sangat spesifik. Bapak mama, dari makan dari sini, masuk turun ke lambung, diproses, lalu yang baik disalurkan ke semua tubuh, tetapi yang buruk dibuang. Artinya betapa luar biasanya Tuhan. Atau tentang jaringan otak kita. Ada miliaran jaringan di tempat ini yang diatur sedemikian rupa. Ada otak depan, otak samping kiri dan otak belakang. Limbik, Ewil bilang ada banyak hal yang terjadi di sini. Betapa luar biasanya Tuhan meramu kita. Ada gambar yang berikut Bapak Mama. Kakak Efran, ya. Bapak Mama, saya sedang di coaching hari-hari ini tentang identitas oleh Kak Samiton Pangela. Kami kemarin sesi keempat untuk bulan ini habis. Kemudian tentang tujuan hidup,
besok selesai, lalu kita akan lanjut tentang kepemimpinan dan seterusnya. Kami diminta untuk membuat gambar postingan, tulisannya tidak terang, pakai spidol merah muda, karena baju pink jadi Bapak Ever yang tulis. Bapak Ever tulis pink, tapi di situ ditulis saya berharga. Lalu kami semua posting, Kasam posting, Pak John Vanggidai posting, kemudian ada satu ibu yang paling menarik. Dia saya berharga, dia tempel di sini. Tempel di sini bilang saya berharga. Ada banyak yang kami lakukan. Identitas diri kita, identitas saya dan saudara. Tuhan yang tadi menciptakan kita seturut dengan gambarnya, kita sangat berharga. Kita berharga dan luar biasa. Itu yang pertama tentang identitas kita, dalam pikiran kita, dalam diri kita, dalam seluruh aliran darah kita, kita berharga. Tetapi kenapa sampai ada yang tidak bagus? Mari kita lihat yang gambar kedua itu tentang perilaku kita. Ada to be, ini to do. Istilahnya seperti itu. Itu ada gambar anak-anak kami di Nunuk Niti. Saya orang yang berharga ini, saya kasih contoh saya. Yang berharga ini terserah ketika 7 tahun. Saya bertumbuh sendiri tanpa mama. Terserah saya bertumbuh dengan bapak yang keras. Terserah saya hidup dengan sembarangan mungkin. Hidup di dalam bapak pun kebun jagung. Bermain bola kaki dengan anak laki-laki. Rambut merah, dulu rambut merah itu memalukan. Karena terbakar matahari, mandi di laut. Harusnya kan saya putih sedikit. Tapi terlalu mandi di laut. Seperti itu. Ini yang, kalau keluar dari kebun itu bapak mama. Itu kebun yang tanah merah. Itu luar biasa. Dakinya minta ampun. Luar biasa. Tapi identitas saya tetap orang yang luar biasa. Sebelum sampai perilaku. Tadi saya lupa bawa uang tadi. Kita di Nunuk Niti ada satu cerita. Karena Kak Ati waktu itu ingatkan malam gini. Mak, kalau berharga itu sama seperti uang. Kita ramas-ramas, kita kucek-kucek, kita buang. Lalu apakah sudah ada yang menyampaikan beberapa minggu lalu. Tapi ini ada kisah. Lalu saya dengan kelompok Ibu Lili. Dia ramas uang 10.000. Dia lempar di tengah-tengah forum. Kami pun kelompok. Apakah itu berharga? Apakah itu bernilai? Lalu satu pria tampan dengan berani, dia ambil itu 10.000, dia kasih masuk di saku. Kasih masuk di saku. Saya pikir itu biasa, tapi akhirnya tidak biasa karena ketika kami diskusi di PPA, saya lempar uang 5.000 di lantai. Ibu Lili pergi, dia pilih. Ambil, minimal rugi 5.000 toh mak. Dia ambil itu uang. Padahal sudah rencana untuk diambil, dia ambil. Dia tadi Nunuk Niti hilang 10.000, minimal rugi cukup 5.000 sah. Bapak mama betapa berharganya sebuah nilai dari uang. 5.000 Ibu Lili ambil kembali, ambil simpan di saku. Karena orang di sana juga ambil taruh bye-bye dalam saku. Tapi loh 5.000 ini untung melempar 5.000. Kalau 100.000 ini berat. Itu berat. Bapak mama uang yang kita kucek-kucek, ketika orang lain ambil sekitar rasa tidak enak. Rasa rugi. Kita ambil kembali minimal rugi 5.000 saja 10.000. Papa mama kita tetap berharga. Apa yang terjadi hari ini? Yang saya bilang tadi main di kebun jagung. Bapak pun kebun. Bapak penanam kacang. Kami lari pagi orang yang pimpin pasukan untuk pencuri bapak pun kacang mentah. Ini juga. Tinggal bapak pi kebun lihat ini kacang non siapa yang cabut. Kan sun mungkin beta mengaku. Pasti karena pukul toh. Tapi kan kami dulu jam 4, kami tidur tidak nyenyak papa mama. Karena jam 4 mau lari pagi. Tembus sampai di BI seperti itu. Papa mama mari kita lihat perilaku yang tadi. Saya orang yang berharga ini melakukan coaching pelatihan bagi teman-teman dan anak-anak. Itu adalah yang saya lakukan. Dan hasilnya gambar yang ketiga. Itu adalah jejaring yang terbangun dengan salah satu PPA. Kami melatih mereka, mereka mempercayai kami dan anak-anak melayani. Kami tidak terlibat dalam pelayanan itu secara langsung, tapi anak-anak yang terlibat. Mereka mulai pimpin, mereka mulai atur, mengajar kelas 35, 68 dan seterusnya. Atau contoh yang lain. Identitas kita adalah orang yang rajin. Orang yang rajin, dasarnya sudah rajin. Akhirnya dia bekerja keras. Hasilnya apa? Kaya raya lah.
Kan identitas kita. Tapi kalau memang beta orang rajin, tapi kita tidak melakukan apa-apa, apakah engkau mendapatkan sesuatu? Saya yakin tidak. Tidak mendapatkan sesuatu. Mari kita lihat tentang slide berikut, keberhargaan. Papa Mama, ini tentang kita. Yang terjadi hari ini kita tidak menyadari. Kita terlalu terbuai dengan segala sesuatu. Dengan hidup kita. Karena itu hari ini mari sadari diri kita. Lihatlah potensi-potensi dalam diri kita. Lihat bahwa saya ini tidak kebetulan. Seperti bulan lalu saya bilang kita diciptakan dengan tujuan. Bapak Mama orang tua PPA. Saya memang ditugaskan Bapak Ever dengan tema-tema khusus. Mari melihat bahwa diri kita luar biasa. Lihatlah untuk anak-anak yang 20 ini. Mereka punya identitas yang benar di dalam Kristus. Mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak persoalan hari ini kita keluar dari keluarga yang sederhana. Jangan khawatir tentang itu. Jangan khawatir. Saya suka ingat satu cerita. Kalau boleh izin saya izin Bapak Paul, Bapak Joy, Male, saya ingat izin cerita ini. Ketika saya datang pertama di Soem, Bapak Paul masih rumah yang lama. Dan perasaan-perasaan insecure itu muncul di Tojoi, di Mak Leslie, bahwa dari semua keluarga, kami keluarga yang paling sederhana. Bapak Ever suka cerita itu. Kami keluarga yang paling sederhana. Dan membuat pernyataan kami keluarga paling sederhana di antara semua keluarga. Sesungguhnya itu rasa yang sedang menekan kita. Karena kita paling sederhana. Tapi hari ini, mari kita lihat apa yang sedang terjadi dengan keluarga ini. Tuhan memberkati mereka luar biasa. Kenapa? Karena identitas mereka sudah benar dalam Tuhan. Ketika mereka melakukan sesuatu, Tuhan menyertai mereka. Dan hari ini mereka orang-orang sukses. Saya bilang mereka orang sukses. Hari ini mereka sukses. Male dan Bu Martin, Tojoi, Teorili, Bapak Paul. Mereka orang sukses hari ini. Tuhan memberkati mereka. Dulu mereka berkata kami orang paling sederhana. Itu dulu. Tapi hari ini dalam kesetiaan mereka. Mereka menjadi orang yang luar biasa. Karena itu sadari bahwa setiap kita punya bibit yang luar biasa. Punya potensi yang luar biasa. Sadari itu. Yang paling pertama sadari. Kemudian yang kedua terima dirimu. Jangan melihat orang lain. Saya bilang di orang tua PPA. Kalau engkau melihat orang lain. Engkau akan terseok-seok dalam perjalananmu. Kami komsel di situ. Lalu ada satu keluarga yang bersaksi Ma'ana. Saya mengucap syukur bulan ini. Apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan kasih buat saya. Kelihatan untuk Bapak Paul, untuk orang lain sangat sederhana. Apa yang Tuhan berkati? Saya punya kompresor sendiri hari ini. Dan saya sudah bisa pakai itu di bengkel. Untuk orang lain sederhana, tetapi untuk dia itu luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa dia bilang, saya tidak pikir apa-apa, tapi Tuhan sediakan bagi saya. Papa Mama, sadari dirimu, terima dirimu, dan siap-siap untuk menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Hari ini, Bapak Ever di Komsel Rayon A, apa yang paling membuat engkau bahagia? Atau apa yang paling membuat engkau bersyukur hari ini? Ibu Allah Oni bilang begini, yang paling membuat saya bersyukur karena saya mendapatkan suami yang luar biasa. Saya berdoa untuk mendapatkan beliau di tengah komunitas yang tidak ada satupun, mungkin kurang orang Kristen. Dan Tuhan mengirim sang tentara yang luar biasa menjadi pasangan hidupnya. Itu hal yang luar biasa. Lalu Bapak Ever tanya lagi, apa yang paling berharga? Mama Serain bilang, anak-anak saya paling berharga. Kenapa? Karena saya punya satu indung telur saja. Susah untuk hamil. Ada banyak. Ada yang punya yang anak, ada yang keluarga, ada yang tentang kehidupan hari ini. Lalu giliran Bapak Gembala. Saya tahan nafas, apa ini yang beliau sampaikan. Lalu apa yang paling berharga? Dia balik-balik, saya duduk di sebelahnya. Kalau dia tersalah, dia korek saya. Dia korek saya. Lalu beliau bilang begini. Kan boleh tahu, Bekes tahu, kan menyenangkan. Nah. Dia bilang yang paling, Bapak Mekis tahu. Kalau ada baklai di mana Ever di situ. Pokoknya beta ini kepala batu.
Dan Tuhan tahu bahwa beta harus ketemu seseorang yang bisa tahan bepun diri. Dan dia pun nama Mariana Leba. Beta bikin biasa sah. Mau dalam hati ini, wih. Senang mau mati. Kan senang toh? Yang seperti itu. Ada yang membuat berharga. Papa mama yang dikasihi Tuhan Kristus, ada banyak hal-hal berharga di dalam kehidupan kita. Karena itu terima diri kita. Terima diri kita dengan baik. Kalau kita bisa menerima diri kita bisa menerima orang lain dengan baik. Yang kedua, kenali tujuan hidupmu. Tujuan kita. Saya bilang juga di teman-teman PPA, kamu kerja di sini jadi mentor, jadi staff, bahkan saya sebagai koordinator, itu bukan tujuan hidup saya. Itu hanya kendaraan saya untuk saya bergerak mencapai tujuan hidup saya. Jadi jika Bapak Mama hari ini, mobilmu, kedudukanmu, keluargamu, itu menjadi tujuan hidupmu, itu keliru. Itu hanya kendaraan untuk engkau menyelesaikan rencana Tuhan dalam tujuan besar hidupmu. Bapak Mama, contohnya seperti ini. Kalau beta naik travel di Kupang, kan bepun tujuan Kupang. Lalu di tengah jalan travel, ban pecah atau meledak. Mungkin yang pertama beta tunggu dulu dan perbaiki. Tapi kalau tidak bisa perbaiki sama sekali, beta sudah perlu meratap, kan menangis terlalu lama di situ toh. Sopir bilang ganti travel, beta ganti travel. Sampai di Kupang, kan tujuannya Kupang, bukan kendaraan itu. Hari ini jika engkau mengalami sesuatu di dalam jabatanmu, dalam karirmu, dalam kedudukanmu, jangan patah semangat karena itu bukan tujuanmu. Itu hanya kendaraan untuk engkau melompat lebih jauh. Itu hanya kendaraan untuk mencapai. Kalau memang tidak bisa dengan kendaraan itu, ganti kendaraan. Pindah. Kalau engkau tidak bisa di situ. Tapi kalau engkau masih bisa kelola, tambal bannya kalau pecah. Kalau dia suruh-suruh dumpul, perbaiki mesinnya, tetap kendaraan yang sama. Asalkan kita mengenal tujuan hidup kita. Yang berikut, bergerak dalam potensi terbaikmu. Mariana Leba yang seperti ini, atau Everdetan yang seperti ini, atau siapapun kita punya potensi-potensi besar di dalam hidup kita. Papa Mama, saya mau jujur, saya suka jujur dan saya pendiri karena saya sudah terima saya pendiri. Kalau dulu tidak. Saya ini, orang bilang kalau temperamen kolerik, melankolis. Orang yang tegas, tapi saya jujur, antara tegas dan kasar itu jaraknya dekat. Saya jujur, tegas dan kasar ini jaraknya jujur. Kemarin kita dalam komunitas, dalam ruang Zoom itu, ada pendeta saya, ada Pak John, ada seluruh teman-teman saya di Kupang, lalu Kasam. Jadi akhirnya saya juga sampaikan ini, Kasam saya orang yang tegas Kasam. Tapi saya harus jujur bahwa tegas dan kasar itu jaraknya dekat, tipis sekali. Dan terakhir dia bilang, bagus tuh Mariana, kamu berani jujur tentang diri kamu di depan orang-orang yang tidak, yang bahkan yang kenal engkau sekali, orang-orang luar. Papa Mama, kalau kita mengenal diri kita sadari diri kita terima diri kita tahu bahwa bahkan perilaku saya tadi yang kasar bukan akhir dari segalanya. Karena saya tetap punya identitas yang benar, kita bisa bergerak dalam potensi yang luar biasa. Ini orang memang kasar, tetapi yang luar biasa, dia tegas, dia tidak main-main untuk sesuatu yang tidak benar. Tinggal saya memperlebar jaraknya. Kalau tegas di sini, belajar pelan-pelan supaya kasar jauh di situ. Apakah saya sudah berhasil? Hidup itu proses Bapak Mama. Setiap kita ini saya tahu, setiap kita punya kekurangan kita masing-masing. Tetapi kita punya potensi-potensi hebat dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan, lihat potensi itu dan memperjauh jarak dari kelemahan kita. Yang berikut. Ini agak gelap. Tadi malam saya coba sebut, Bapak Evi bilang, jangan terlalu babunga ini bahasa Inggris itu biasa sah. Dia bilang kan beda harus agak logat-logat Inggris sedikit. Biasa saya ngomong. Ini ada dua gambar yang bagus. Yang pertama dia bilang begini, tulisan di atas yang seperti ini dia bilang, confident is not they will like me. Confidence is not they will like me.
Percaya diri, keberhargaan bukan tentang mereka menyukai saya. Bukan karena orang-orang menyukai saya lalu saya merasa berharga, tidak. Confidence is not they will like me. Keberhargaan atau kepercayaan pada diri sendiri bukan karena orang-orang menyukai saya. Confidence is it'll be there if they don't. Artinya confidence adalah bahkan ketika orang-orang tidak menyukai saya. Rasa berharga itu. Rasa berharga bukan karena orang-orang suka dengan saya. Lalu saya menjadi sangat berharga, saya menjadi berbunga-bunga dan luar biasa. Tetapi keberhargaan itu adalah ketika engkau tetap baik-baik saja. Ketika engkau tetap aman-aman saja. Ketika engkau tetap oke, sekalipun orang-orang tidak menyukai engkau. Bapak Mama, apakah kita semua orang menyukai kita? Tidak. Saya bilang di Komsel juga, di Komsel, mama-mama terlove. Saya bilang, kita tidak bisa paksa semua orang suka kita. Tetapi pahamlah, kalau ada 5 orang tidak suka kita, kita tetap kita. Ada 1000 orang yang suka kita. Kalau 100 orang tidak suka kita, ada 10.000 orang yang tetap suka kita. Yang perlu engkau lakukan, tetaplah berjalan, tetaplah melakukan bagianmu, tetaplah mengucap syukur, tetaplah mengisi pikiranmu dengan pikiran Kristus. Terima dirimu dalam Tuhan, lupakan yang lalu-lalu. Bapak Mekis bilang, yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Yang kedua dari gambar itu. Confident is not I am always right. Rasa berharga bukan saya selalu melakukan yang benar. Itu tentang rasa berharga. Ketika kita hidup, kita tidak selamanya melakukan hal-hal yang benar. Tidak selamanya. Selalu ada hal-hal yang trouble di hidup kita. Confident is I am not afraid to be wrong. Artinya begini, saya tidak mengizinkan untuk melakukan kesalahan. Oh, saya berharga, saya boleh melakukan kesalahan. Tidak. Keberhargaan diri kita tidak dianjurkan untuk melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan sekalipun, Tuhan masih mengerti kita. Tuhan paham dengan kita. Tuhan paham dengan kita. Tapi jangan sengaja untuk melakukan kesalahan. Slide berikut Kakak Efren. Lanjut Kakak Efren. Ya, nanti baru kita kembali ke slide itu. Jangan mati dalam sebuah kesalahan. Jangan mati dengan kesalahanmu. Karena ketika kita melakukan kesalahan, lalu kita mengintimidasi diri kita, lalu iblis curi itu. Iblis adalah pendakwa luar biasa. Orang melankolis, saya untung melankolis kedua. Kalau saya melankolis pertama, maka ketika saya lakukan kesalahan, yang paling kuat menghakimi diri saya adalah saya sendiri. Orang lain menghakimi kita, kita masih bisa bertahan. Tetapi diri kita yang menghakimi kita, itu paling berat sesungguhnya. Jangan mati dalam sebuah kesalahan. Daud pernah melakukan kesalahan. Simon Petrus pernah melakukan kesalahan. Saulus pernah melakukan kesalahan. Papa Mama, Saulus itu antara tegas dan kasar juga tipis, Papa Mama. Dia orang paling keras, tidak main-main. Seperti minggu lalu Mafi sampaikan. Minggu lalu atau 2 minggu lalu mungkin. Kemudian perempuan yang kedapatan berzina. Mereka orang-orang yang melakukan kesalahan. Tapi apakah mereka mati di situ? Tidak Bapak Mama. Mereka tidak mati di situ. Kenapa? Dari awal bahwa mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau engkau sedang mengasihani dirimu sendiri hari ini, merasa paling terselimi, keluar, itu tipuan dari iblis di dalam hidupmu. Iblis menipu engkau. Iblis sedang main-main dengan imajinasimu.
Iblis sedang usaha menekan engkau supaya engkau merasa lemah dan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Papa Mama keluar karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita kembali ke slide berikut Kakak Efran. Kita kembali Kakak Efran. Ya. Kembali kepada Rahab Papa Mama. Kebaikan selalu berbuahkan kebaikan. Yang pertama, tetaplah berbuat baik sekalipun orang tidak baik terhadap engkau. Tetaplah berbuat baik. Tidak mudah. Tidak mudah. Bu Eversa kalau bayi udah beta, rasa kebesan kepingin memasak kas dia, biar goreng telur kau makan. Tapi ini sudah tegur saya hari ini. Tetaplah berbuat baik sekalipun kurang senyuman. Amin, Bapak Ibu, amin. Kurang senyuman. Mama-mama di rumah. Ini juga hasil komsel nih. Kalau kita bakalai dengan pasangan, kau tempun tenaga untuk masak juga hilang. Karena hati sana enak nah. Tapi kalau kau tempuh hati ada enak, bapak-bapak. Kalau mau makan enak, kasih rahasia. Baik-baiklah dengan istrimu. Kalau mau makan enak, dia akan rajin. Biar harus bikin sayur, ini hari kangkung. Kalau biasanya tumis biasa, dia akan pakai tumis, taruh saus tiram sedikit. Pokoknya kalau perempuan tuh begitu. Kalau dia rasa ada babunga, dia akan berekreasi segala sesuatu. Kecipir, campur daging babi. Apalagi ada gemuk-gemuk sedikit, enak sekali. Jadi bapak-bapak kalau mau makan enak, atau anak-anak mau makan enak, ambil hati mama baik-baik. Yakinlah. Percayalah. Ini contoh nih, bapak anak yang sulung, woi, berapa hari ini dia kerjaan luar biasa. Lihat sampai sekarang di dia pun telinga, di dia pun kaki dong, ada bekas-bekas cat. Kenapa dia ambil hati mama? Karena dia pun HP, so bisa hidup lah. Baterai su hancur. Karena dia main game sambil cas, baterai so bisa lah. Lalu dia terlalu baik dan dia mama pun hati tergerak. Sonto kenapa tergerak? Mama beta mau perbaiki HP. Dan entahlah kenapa sampai dia mengucapkan itu kata. Tahu saya beli baterai, beli baru sah. Wah, dan dia pegang itu kata. Dia pegang itu kata betul. Dan perkataan itu ditangkap baik oleh Bapak Efer dan Efran. Lalu mereka berakhir di Sri Solo. Mereka berakhir di Sri Solo. Pokoknya baik-baik dan mama ini contoh, ini mama yang perhitungan ini jelas. Itu rinci bagus sekali. Tapi kata-kata yang baik, yang menyenangkan. Dia cuci piring, dia sapu rumah, dia beres semua. Lalu dia bilang, baterai sun bisa lah mama. Pesen bisa buka apa-apa lah. HP sun mati total nih. Baru casan sun mati. Nah sudah, beli baru sah. Wah, apa mama, suami-suami, istri-istri. Mungkin ini perkataan yang baik. Tapi jangan tiru ini juga berat. Ya Bapak Mama, kita lanjut. Dalam Lukas 6 ayat 35c, beta temukan ini ayat ketika kami ibadat di Bapak Manao. Waktu itu yang khotbah Ibu Dewi Ahaloni. Dia ambil ayat dari atas-atas. Saya sering baca ini ayat, tapi kemudian ada ayat di bawah yang langsung klik, masuk di saya pun hati. Bilang begini, Lukas 6 ayat 35c. Sebab Ia Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kalau terhadap orang jahat saya sering dengar, tetapi bilang baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya cari dari semua terjemahan hampir sama, sampai bahasa Inggris pun sama. Artinya tetaplah berbuat baik. Tuhan kita tetap baik bahkan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ketika Bapak Efer omong dalam komsel tanya kira-kira apa yang paling terkesan dengan proses kematian Kristus. Lalu Bapak Mon Ishak bilang gini, WB paling terkesan yang bilang dong waktu orang berteriak, pilih mana? Salibkan Yesus atau Barabas? Lalu semua orang berteriak, salibkan Barabas. WB terlalu marah bejengkel mati. Mungkin itu orang-orang yang berteriak tuh, orang-orang yang Tuhan celikan lampu mata. Yang sembuhkan dong, yang kasih makan dong semua-semua. Mungkin itu orang. Bahkan ada murid Yesus di situ. Mengkali doang juga teriak, salibkan dia. Karena mana dia berasa sakit Sakit terlalu sakit. Omon bilang begitu.
Lalu ada yang bilang begini, salib. Manoa bilang begini, dia lihat video ke sonde. Ada yang salib, rentangkan tangan, pegang salib. Orang mulai kebas, pukul, puak. Taruh, ambil tali ini yang jalan salib. Yang praktek dalam salib. Lalu kami orang yang ekstrovert, lu karena itu taruh luna. Ternyata di video itu seperti itu. Dia kena pukul bapak mama, lalu praktek, puak. Taruh, sakit sun pakai alas apa-apa. Lalu dia bangun, dia balik belakang, dia tendang ini. Prajurit, seperti dia tendang. Ada yang bilang begini, saya baca komen, beta kedong, kayu salib, beta putar satu kali, itu rata tuh. Rata. Sakit nah. Tuhan ini karena cambuk begitu, bayangkan sudah. Kalau mau praktek, mari pikul salib, baru kami yang lapis. Beta ini kuat nih kalau taruh. Beta taruh dengan tali sicem, puak. Seperti itu. Beta yakin dia lupa taruh triplex atau gardus barangkali. Kalau GMKI dulu kegiatan bunyi puak, tapi itu ada triplex di belakang. Mengkali ini kali dia lupa pasang, sakit. Kan dong menjiwai luar biasa tentang proses pikul salib. Saking menjiwai dan taruh sungguh-sungguh. Nah di bab tua sakit tuh. Coba dia ayun itu salib mati banyak orang pasti. Itu kalau saya pica di sini setelah lalu. Nah Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap sampai dia serahkan dia nyawa. Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhan berserahkan dia nyawa. Bapa, kenapa kasih tinggal beta? Tetap baik, bahkan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tetap baik Papa Mama. Apakah ini mudah? Tidak. Besok kasih lu 10 juta baru lu terima kasih Ju. Kan begini toh. Tapi Tuhan bilang tetap baik. Karena Tuhan suka kasih contoh. Yang kedua, apa yang terjadi padamu saat ini tidak harus membuat engkau tidak melakukan apa-apa. Mungkin katang sedang terpuruk. Sama seperti Rahab, pelacur itu. Dia mungkin dihinakan, dia mungkin tidak ada artinya. Tapi tidak menghentikan dia untuk tidak melakukan apa-apa. Buktinya, ketika dia mendengar cerita-cerita tentang dari orang-orang bahwa bangsa Israel itu bangsa yang luar biasa. Allah menyertai di atas, menyertai mereka. Bahkan Allah di bawah bumi menyertai mereka. Ketika dia mendengar berita itu, Bapak Ever sempat bilang iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran tentang firman Tuhan, tentang kesaksian Tuhan. Dia tidak mati dalam kondisinya sebagai pelacur. Tetapi dia tetap yakin bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Buktinya dia menolong 2 pengintai ini. Dia suruh tidur. Hanya tidur di penginapan itu. Bahkan ketika prajurit, dia berani ambil resiko Bapak Mama. Dia berani ambil resiko. Keadaan dia tidak menghancurkan harapannya untuk suatu hari dia menikmati kebaikan bersama orang Israel. Jangan hilang pengharapan. Rahab bahkan dia berani ambil risiko, berani ketahuan bahwa dia sedang menipu. Ini kota Yeriko yang sangat berkubu, dilindungi dengan sangat luar biasa. Bahkan Tuhan tidak berperang dengan tombak dan senjata dengan bangsa Yeriko, tapi dengan pujian penyembahan. Kota yang sangat berkubu dan sangat kuat. Bapak Mama, Rahab, dia ambil resiko dalam keadaannya. Tidak menghancurkan harapannya. Dia bernegosiasi dengan mereka. Jangan lupakan saya. Dia kasih masuk orang-orang, sembunyikan. Ketika dia bilang keluarkan 2 pengintai itu. Dia dengan ekspresi yang tenang. Mungkin juga profesinya menolong dia untuk memiliki ekspresi yang tenang. Kalau beta mungkin beta tangan sebegini, gematar. Ini yang datang ini bukan orang sembarang. Jokowi lewat sah. Ini yang ajudan, geser semua. Jangan main-main. Nah Bapak Mama, Rahab. Dia tidak hancur karena kondisinya. Tapi dia punya harapan yang luar biasa. Dan satu hal lagi yang luar biasa. Rahab, selain berani ambil risiko, dia berani bernegosiasi, tidak egois dengan dirinya. Dia mau selamat sendiri bisa. Tetapi dia ingat saudara laki-laki, ayah ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan orang-orang yang tinggal dengan dia. Dia bilang jika sampai saat itu tiba, keyakinan yang luar biasa bahwa bangsa Israel akan menang. Dia bilang kalau sampai saat itu tiba, jangan lupakan saya dan seluruh orang-orang yang tinggal dengan saya. Dan 2 pengintai itu berkata, kamilah jaminannya. Rahab tidak sampai di situ, berikan satu tanda.
Lalu mereka ikatkan tali kermisi. Ada tanda Rahab yang luar biasa. Tidak stop di situ Bapak Mama. Dan apalagi yang berikut, Rahab konsisten dengan tanda itu. Dia tidak menyimpang, dia tidak menganggap sepele. Orang-orang ini sama seperti Firaun menganggap sepele mujizat yang Musa lakukan. Sama seperti Firaun yang menganggap sepele bangsa Israel. Rahab tidak menganggap sepele. Orang baik selalu menemukan kebaikan. Atau kebaikan selalu berbuahkan kebaikan. Kebaikan yang Rahab buat membuat dia menerima kebaikan. Ada satu kebaikan lagi yang luar biasa dari seorang Rahab. Kemarin ketika hari Kartini, saya baca mulai dari sini, saya bertemu dengan Kakak Efran. Lanjut. Ya, saya temukan silsilah ini silsilah Tuhan Yesus. Papa Mama coba lihat. Oh, sampai. Mungkin yang dari Yehuda turun ke Tamar, saya tidak konsentrasi. Itu ada Tamar, ada Rut, ada Rahab, ada Betseba. Rahab seorang pelacur, orang Yeriko ini. Setelah itu kalau Bapak Mama baca dengan baik, setelah kejadian semuanya itu, tembok Yeriko diruntuhkan, Rahab tinggal di tengah-tengah orang Israel. Dan dia bertemu dengan pria luar biasa, namanya Salmon. Lihat, kebaikan berbuahkan kebaikan. Kesetiaannya, kebaikannya terhadap dua pengintai. Itu bukan orang sembarangan. Itu orang-orang yang luar biasa yang dikirim untuk mengintai oleh Yosua. Dan Rahab bertemu dengan seorang pria nama Salmon. Suami yang kudus menguduskan istrinya. Istri yang kudus menguduskan suaminya. Rahab sang pelacur dengan identitas dalam Tuhan. Kebaikan yang luar biasa dari Tuhan adalah dia bertemu dengan pria yang luar biasa. Hai perempuan-perempuan luar biasa hari ini yang belum terikat dalam pernikahan. Siapkan dirimu untuk bertemu dengan pria yang luar biasa yang Tuhan kirimkan kepada engkau. Hai perempuan-perempuan muda, berdoalah, tetaplah berbuat baik sampai suatu hari Tuhan mengirimkan seorang pria luar biasa di dalam hidupmu. Hai laki-laki yang luar biasa, tetaplah setia dalam kebaikanmu sampai Tuhan mengirimkan perempuan luar biasa di dalam hidupmu sesuai dengan standarnya Allah, bukan standar kita. Papa Mama, Salmon dan Rahab, ketika mereka Tuhan pertemukan, lahirlah seorang Boas yang sangat kaya raya. Seorang Boas yang luar biasa. Bahkan Boas sendiri mengambil Rut sebagai istrinya. Lihat Rahab, lihat Tamar. Tamar adalah menantu yang suaminya meninggal. Kemudian dia melacurkan diri, bertindak sebagai seorang pelacur dengan mertuanya sendiri. Tetapi lihatlah, kemudian Rut, seorang perempuan yang bilang sial kalau mau bilang. Perempuan Moab yang kawin dengan laki-laki Israel lalu mati. Tapi kesetiaannya mengikuti Naomi. Kesetiaannya memungut jelai sepanjang hari. Kalau Bapak Mama tanya, dia pungut dan tidak bergerak. Lalu Boas bilang, siapakah perempuan itu? Lalu mereka berkata, dia Rut, menantu Naomi. Dia tidak mengangkat wajahnya sejak pagi. Dia terus bekerja memulut jelai, pungut jelai. Untuk apa? Untuk dia dan mertuanya. Orang asing dengan mertuanya, tetapi dia tetap menunjukkan kebaikannya. Kebaikannya yang luar biasa mempertemukan dia dengan Boas. Kebaikannya yang luar biasa melahirkan keturunan yang luar biasa dari Boas. Ada Daud, kemudian Salomo, kemudian Yesus dari Yusuf. Bapak Mama, kebaikan kita akan menjadi cerita dan sejarah. Mari melihat kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekecil apapun itu, ketika kita melakukannya, suatu hari kita akan menjadi sejarah seperti ini. Saya tidak menyuruh Bapak Mama untuk menjadi seperti Rahab, menjadi seperti Tamar untuk melacurkan diri. Tetapi
Orang yang salah, yang tidak dianggap sekalipun. Jika Tuhan berkata bahwa saya memilih engkau, tidak ada satupun yang menggeser posisi itu. Itu hanya sebuah kendaraan yang perilaku tadi, dia hanya salah melangkah. Dia hanya berjalan karena suatu alasan dan akhirnya dia terjebak dalam suatu kesalahan. Tetapi itu bukan identitas dirinya. Identitas diri yang sesungguhnya, dia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pada zaman Nuh, ketika kami devosi kemarin, orang-orang semua dimusnahkan dengan air bah. Kenapa? Karena mereka jahat di mata Tuhan. Di kitab Kejadian 8, 7, 8 dan 9. Tetapi di kisah ini, lihat, Rahab bukan orang lain, tetapi adalah keturunan sendiri dari Nuh dan keluarga yang diselamatkan. Artinya dia memiliki identitas dan gambar yang benar di hadapan Allah. Saya dan saudara hari ini, seburuk apapun keadaan kita, anak-anak, sebagaimanapun caranya engkau ada di bumi ini, ada rencana Tuhan yang luar biasa di dalam engkau. Mungkin engkau akan berkata sama seperti tadi, kami keluarga yang paling sederhana. Tetaplah setia dalam keadaanmu, dalam pelayananmu, dalam kesetiaanmu kepada Tuhan. Ketika waktu itu tiba, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kegelapan tidak pernah sungguh-sungguh gelap jika engkau memiliki Yesus. Kurang menderita, sangat menderita, difitnah, iri hati, dibuang, dianggap mati oleh saudara-saudaranya, difitnah di rumah Potifar, dibuang ke penjara paling dalam, melakukan kebaikan, kemudian dilupakan kembali. Kalau mau sakit, Yusuf sangat sakit. Mungkin hari ini kita diabaikan sungguh-sungguh. Tapi kembali kepada tadi saya bilang, harga diri kita, keberhargaan kita, bukan karena orang-orang menyukai kita. Tapi kita tetap baik-baik saja. Kita tetap oke, sekalipun dunia menolak kita. Kalau engkau benar hari ini, sekalipun engkau berjalan seorang diri, tetaplah berjalan dalam kebenaranmu. Kebenaran itu akan memancarkan cahaya. Bapak Mama, saya ambil gambar ini. Cahaya tidak akan pernah bisa tersembunyi dimanapun juga. Dan Yesus yang bangkit itu adalah cahaya terbaik untuk kita. Mari bergerak dalam cahaya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan.